Ketika saya kelas 5 SD, saya sudah dipercaya untuk mengaji anak-anak kecil di bawah saya. Gitu. Oh, ini di kampung? Di kampung, ya. Nah, kemudian sampailah kami sudah mahasiswa begitu ya, sudah mahasiswa dengan perjuangan luar biasa sebenarnya. Kalau dilihat secara ekonomi, ada juga teman-teman orang kampung saya atau teman-teman saya agak heran ya, kenapa kok bisa kuliah ya? Karena orang membayangkan kuliah itu harus banyak duit, harus banyak uang. Kemudian kalau orang tuanya harus mampu gitu. Sementara kita tidak punya ayah sudah. Dan gambaran Uni sebelum Uni kuliah apakah sama dengan teman-teman itu atau Uni yang penting enggak. aja dulu? Jadi Uni pikirannya begini, yang penting saya ke Padang kuliah. Kenapa? Saya punya modal. Apa modal saya? Saya punya talenta. Oh iya. Ya, jadi saya tidak akan terlantar ketika saya mau kerja keras begitu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Sumartono Mulodiarjoso yang saya muliakan, apa kabar? Insya Allah kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat, bahagia, dan bersyukur. Bertemu dengan saya, Dr. Sumartono, dalam acara Beranda, berbagi cerita inspiratif dan aktual dalam serial Smart Woman, wanita-wanita hebat dan tangguh, wanita kontemporer yang insya Allah menginspirasi dan memberikan pencerahan. Warga Beranda yang saya muliakan, dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional yang jatuh pada tanggal 25 November 2020, tema kita kali ini tentang dosen kontemporer, dari guru mengaji menjadi guru besar. Kita undang yang amat terpelajar, Profesor Dr. Anda Haja Darmini Roja SHMH, Guru Besar Universitas Eka Sakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warga Beranda, saya memanggil Ibu Profesor Darmini Roja ini dengan sebutan Uni, udah terbiasa gitu. Jadi izinkan saya biar akrab memanggil Uni. Uni Mini, namanya Uni Mini tapi pemikirannya dan ide-idenya besar. Uni, apa kabar? Kabar baik, sehat walafiat. Alhamdulillah. Iya. Warga Beranda mengucapkan banyak terima kasih atas waktu Uni yang kita tahu bahwa Profesor Darmini Roja adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Eka Sakti. Yang kita tahu sibuk, dia masih sempat menyempatkan waktu untuk menyapa warga Beranda. Uni, kita akan membahas tentang biografi Uni, pengalaman Uni jadi dosen, dari mengaji dan akhirnya menjadi guru besar. Bahwa guru besar itu adalah pencapaian tertinggi jabatan fungsional di perguruan tinggi. Namun sebelum kita mengutak-ngatik Uni tentang perjalanan hidup Uni menjadi guru besar, izinkan saya ini pertanyaan wajib untuk acara di Beranda ini. Yang pertanyaan wajib itu adalah tentang kebahagiaan. Uni bisa nggak diceritakan atau menurut Uni bahagia itu apa sih? Silakan Uni. Terima kasih. Hidup ini kan penuh lika-liku, perjuangan gitu ya. Tapi tentu lika-liku ini pasti ada setiap orang. Jadi kebahagiaan itu menurut Uni itu adalah sesuatu yang bisa kita syukuri. Itu bahagia. Jadi syukuri apa yang ada begitu. Itu adalah kebahagiaan. Karena apa yang terjadi pada diri kita itu bukan tidak datang tiba-tiba, tetapi itu adalah memang Allah yang sudah mentakdirkan untuk kita. Jadi intinya hanya bersyukur. Bersyukur ya. Iya. Warga Beranda, bagi Profesor Darmini Roja, bahagia itu sederhana. Dan bahagia itu memang sederhana. Mensyukuri apa adanya. Iya. Sudah bahagia. Baik, iya. Lalu ini bisa nggak diceritakan ke warga Beranda, apa sih momen yang paling bahagia dalam hidup Uni? Apa? Ya banyak sih, tapi Uni bisa ceritakan satu atau dua. Jadi salah satunya adalah
ketika kita mengajarkan murid-murid kita, lalu murid-murid kita itu lebih pintar dari kita. Itu adalah suatu hal yang membahagiakan dalam hidup. Dan Uni selama ini melihat perkembangan-perkembangan yang ada, bahwa mulai dari murid mengaji dulu, ya. Kalau Uni mau sebutkan, salah satu murid mengaji Uni sekarang sudah menjadi hakim agung di Mahkamah Agung, lalu juga sudah menjadi seorang wakil warek di sebuah perguruan tinggi negeri, dan dua-duanya itu selalu memperkenalkan Uni dengan teman-temannya ketika kami bertemu. Inilah guru ngaji saya dulu. Itu sangat bahagia itu. Jadi tidak ternilai saya, tidak ternilai ketika dia memperkenalkan bahwa Uni adalah guru mengajinya dulu, sementara dia sudah berhasil juga saat ini. Jadi bagi Uni, istilah dulu kan ada masa kuliah, masih ingat saya itu. Ada dosen killer, itu tidak berlaku karena Uni melihat penilaian Uni itu yang dikatakan momen yang paling bahagia ketika muridnya lebih hebat. Kemudian memperkenalkan bahwa ini adalah gurunya dulu. Paling bahagia. Itu paling bahagia ya. Uni menarik tadi, Uni di awal cerita bahwa tadi Uni guru bangga dengan guru mengaji tadi. Nah, bisa nggak Uni ceritakan tentang sejarah hidup Uni dari tadi guru mengaji itu pada akhirnya menjadi guru besar gitu Uni. Baik, terima kasih. Kita flashback ke belakang ya, kehidupan Uni sebagai seorang anak yatim, ya. Ketika kami berumur sebut saja kelas 5 SD ya. Itu adalah awal kebahagiaan dalam hidup saya ketika saya masih anak-anak. Saya mendapat juara umum. Artinya saya ikut MTQ tingkat kabupaten pesisir selatan itu menjadi juara umum ketika masih kelas 5 SD. Juara umum Musabaqah Tilawatul Quran. Itu juara umum itu Uni bisa mempertahankan sampai Uni di mahasiswa tingkat 2, artinya 7 tahun berturut-turut begitu ya. Nah, kita balik lagi ke belakang. Ketika saya kelas 5 SD, saya sudah dipercaya untuk mengaji anak-anak kecil di bawah saya. Gitu. Oh, ini di kampung? Di kampung, iya. Ini kalau dilihat lahir itu di Salido ya? Lahir di Salido. Ya. Warga Belanda, Salido itu salah satu tempat di Kabupaten Pesisir Selatan. Iya. Jadi Kecamatan Patjurai. Patjurai. Nah, jadi itu pengalaman Uni pertama. Jadi memang dari kecil sudah dipercaya sebagai guru atau memindahkan ilmu yang kita punya kepada generasi kita. Dan ada yang paling Uni ingat sampai sekarang. Ketika Uni sudah menginjak sekolah menengah, itu namanya di kampung kan pendidikan guru agama 4 tahun. Oh, PGA. PGA negeri. Itu di Salido. Di Salido. Jadi Uni di Salido itu mengikuti pendidikan PGA 4 tahun, PGA 6 tahun. Jadi PGA 4 tahun itu kelanjutannya PGA 6 tahun. Dan selama itu Uni mengajar mengaji. Selain sebagai siswa kemudian tadi ikut lomba-lomba selalu di mana-mana di pesisir selatan. Alhamdulillah selalu mendapat juara ya. Nah, kemudian sambil mengajar mengaji di rumah kita sendiri gitu. Dengan kondisi yang serba kekurangan lah waktu itu ya, misalnya listriknya kurang terang, tapi kita tetap melaksanakan sesuai dengan karena kita punya sedikit, kita berikan kepada anak-anak. Dan itu yang menjadi kesan bagi anak-anak saya waktu itu menjadi murid-murid saya begitu. Nah, lalu singkat cerita, sambil proses mengajar, selalu mengajar sampai saya selesai PGA 6 tahun. Lalu ada kesempatan untuk kuliah di Padang. Pertama masuk saya di Fakultas Syariah Muhammadiyah Sumatera Barat. Jadi yang gelar dokteranda itu enggak, itu ada lagi gelarnya BA kalau dulu itu. Sarjana muda itu kan BA. Bachelor of Arts di Syariah Muhammadiyah. Jadi Syariah Muhammadiyah ngambil D3-nya, lalu S1-nya doktoralnya ngambil di Fakultas Syariah.
tapi tetap fakultas syariah begitu. Iya. Nah, ketika sudah kuliah di Padang, saya juga melanjutkan mengajar mengaji. Selain saya mengajar di TPA juga ngajar keliling di rumah-rumah. Iya. Kayak privat gitu ya? Ya, privat begitu. Nah, dalam proses itu saya kan kuliah di Fakultas Syariah baru ketemu dengan Pak Kamarudin. Oh. Jadi ketemunya di kampus ya. Nah, ada sejarahnya. Di kampus IAIN nih. Kampus ya. Ada sejarahnya kenapa saya masuk Fakultas Syariah Muhammadiyah karena udah ditutup di IAIN udah ditutup. Jadi keterlambatan masuk. Ternyata Pak Kamarudin juga seperti itu. Akhirnya kami ketemu di Fakultas Syariah Muhammadiyah. Iya, begitu. Nah, kemudian bagaimana lika-liku kami sebagai mahasiswa waktu itu, saya sebagai orang yang tadi sudah saya sebutkan, anak yatim yang tidak punya ayah tapi punya motivasi untuk selalu pokoknya dalam kondisi apapun kita harus belajar dan belajar gitu. Maaf nih, saya potong, itu Uni anak berapa dari berapa? Anak bungsu. Ya. Dari 4 bersaudara. Berempat ya. Iya, 4 bersaudara. Nah, itu kan ketika umur 5 tahun, Uni sudah ditinggal. Kelas 5 SD. Kelas 5 SD sudah ditinggal sama Bapak. Tapi Uni punya motivasi yang tinggi. Iya. Apakah itu motivasi dari dorongan dari ibu atau lingkungan atau memang Uninya sendiri gitu yang? Jadi kalau kita flashback lagi ya, orang tua di zaman waktu itu tidak terlalu mendeteksi anaknya supaya belajar. Ternyata itu bedanya dengan sekarang. Kalau dulu ya orang tua tidak terlalu intervensi bahwa anaknya ini mau belajar atau tidak, karena kesadaran sendiri. Kalau menurut ini tidak ada yang mendorong, kita saja yang mau belajar begitu. Yang mungkin ketika itu situasi lingkungan itu mendukung untuk kita hanya bisa belajar karena lingkungan tidak ada yang kalau menurut ini yang sifatnya negatif seperti sekarang itu tidak ada. Jadi memang anak-anak pada waktu itu memang belajar sekolah, sore mengaji atau malam mengaji begitu. Jadi faktor lingkungan yang membentuk faktor lingkungan ya. Ya. Terus ini. Ya. Nah, kemudian sampailah kami sudah mahasiswa begitu ya. Sudah mahasiswa dengan perjuangan luar biasa sebenarnya kalau dilihat secara ekonomi. Ada juga teman-teman orang kampung saya atau teman-teman saya agak heran dia, kenapa kok bisa kuliah ya? Karena orang membayangkan kuliah itu harus banyak duit, banyak uang. Kemudian kalau orang tuanya harus mampu begitu. Sementara kita tidak punya ayah, sudah anak yatim. Gambaran Uni sebelum Uni kuliah apakah sama dengan teman-teman itu atau Uni yang penting coba aja dulu? Jadi Uni pikirannya begini, yang penting saya ke Padang kuliah. Kenapa? Saya punya modal. Apa modal saya? Saya punya talenta. Oh iya. Jadi saya tidak akan terlantar ketika saya mau kerja keras begitu. Iya. Itu saja. Tapi mungkin teman-teman yang lain kalau mau kuliah harus punya duit, kan begitu. Tapi saya nekat masuk ke Padang dengan modal kemampuan yang ada, kan begitu. Nah itu modal Uni. Nah lalu di semester 3 Uni ketemu dengan abang, ya. Nah apa sejarahnya ketemu dengan abang ini ya? Dengan Pak Kamarudin. Tadi kan kita cerita kita orang tidak mampu, termasuk apapun kita tidak punya, hanya satu saja mau belajar, itu aja. Nah, apa misalnya ini contoh, tidak mampu beli diktat, beli buku, ya. Begitu juga pakaian yang kita pakai hanya seadanya saja, sehingga ada kesan yang ditanya kepada saya oleh Pak Kamarudin waktu itu masih teman. Kenapa pakai baju putih terus kuliahnya? Ini contoh ya. Kenapa baju putih terus kuliahnya gitu? Baju putih ini itu adalah baju setiap hari yang dipakai ketika sekolah PGA pendidikan agama. Apa saja saya jawab? Itu karena saya senang baju putih. Tapi dalam hati sebenarnya karena saya tidak punya baju yang banyak. Kalaupun ada 1-2, tentu tidak mungkin itu terus menerus kita pakai. Begitu kesan saya. Ini menarik Uni. Jadi Uni ketemu dengan Pak Kamarudin. Kemudian sebagai suami Uni pada akhirnya itu di kampus, dan ada pertanyaan tadi ketika Bang Kamarudin atau Pak Kamarudin menanyakan kok bajunya baju putih terus. Nah itu maaf, sudah berkeluarga atau ini PDKT gini? Masih berteman. Masih berteman saja. Jadi belum ada rasa gitu ya. Cuman temannya ini Uni kan kebetulan ketua tingkat.
Oh. Jadi Uni dipercaya. Jadi memang kalau Uni rasa ya, Iya. itu dari kecil sepertinya Uni sudah ada jiwa kepemimpinan, Iya. sehingga dari PGA itu Uni sudah ditunjuk sebagai ketua Betul. OSIS lah, gitu ya. Jadi Iya, ketika iya. dia di perguruan tinggi juga seperti itu, ada kepercayaan teman melihat, nggak tahu orang melihat dari mana, yang jelas itu ya ketika itu kami berteman. Berteman karena setiap ada kegiatan kan kita ada tuh mengisi radio juga, Iya. mengaji kemana-mana juga begitu. Iya. Jadi ditemanin itu, dan beliau juga ikut di, kalau dulu namanya senat, Senat, ya. iya. Kalau sekarang namanya BEM gitu ya. Iya. Nah, di situ Tapi rahasia yang bawa sebenarnya, maaf, Uni sebenarnya cuma bajunya nggak banyak. Itu rahasia itu sampai berkeluarga, sampai setelah keluarga. menikah baru cerita. Baru Ya, baru cerita itu. Jadi ada juga lah rasa agak minder lah ketika kita waktu itu menikah. Iya. Itulah yang sebenarnya. Jadi memperlihatkan bahwa kita adalah orang apa adanya begitu kalau menurut. Iya. Jadi tidak perlu kita muluk-muluk kalau memang kita belum mampu begitu. Iya. Ini luar biasa. Jadi mensyukuri apa adanya, bergaya apa adanya, Iya. bicara apa adanya, dan itu sebenarnya menjadi kelebihan Uni ya. Iya. Ya. Baik Uni, di biodata Uni saya baca bahwa Uni S1-nya itu ada 2. Jadi Iya. dokteranda terus SH. Iya. Nah, ini gimana nih ceritanya Uni? Justru Apakah waktu Uni ngambil di IAIN, kuliah IAIN itu apa juga ngambil Ya, hukum? jadi ceritanya panjang lagi tuh. Ya, jadi Uni menjadi dosen itu tahun 86. Dosen negeri maksudnya. Tapi dosen kopertis ya? mengajar sudah tahun 84. Artinya sejak UNES ini berdiri, Uni sudah jadi dosen. Ya, cuman menjadi dosen PNS itu tahun 86. Oh, Tahun 86 menjadi dosen. iya. Lalu Uni diangkat menjadi dosen agama. Jadi jasa Uni itu digunakan Fakultas Syariah menjadi dosen agama gitu. Nah, lalu kenapa Uni ambil lagi sarjana hukum? Padahal sebenarnya antara Fakultas Syariah dengan sarjana hukum itu lebih ada plusnya sarjana syariah daripada hukum. Kenapa? Karena lebih mendalam masalah hukum Islam di dalam Fakultas Syariah itu dari materi yang ada gitu. Tapi pada waktu itu ya ada salah satu momen seorang dosen dari PTN mengajar di UNES, di Fakultas Hukum UNES. Nah terus, dan dosen itu juga dosen Uni dulu ketika Uni belajar di Fakultas Syariah. Lalu Uni bertanya ke Bapak, Pak, Uni tidak menyebutkan bahwa apa yang Bapak sampaikan itu saya juga bisa menyampaikan itu. Boleh enggak saya jadi asisten Bapak? Karena waktu itu Uni hanya sebagai dosen agama. Ya. Di kampus di Fakultas Ekonomi, pokoknya di UNES Sakti ya, dosen agama gitu. Lalu Bapak itu jawab, oh enggak bisa ya, karena beliau ngajar hukum Islam pada waktu itu. Ini kan menyimak apa yang beliau ajarkan, terus terbersihlah oleh Uni, boleh enggak saya jadi asisten Pak? Boleh. Tapi dijawab, oh enggak bisa, harus sarjana hukum. Nah, ketika itu juga muncullah pemikiran Uni saya harus sarjana hukum. Pergilah Uni mendaftar ke Taman Siswa. Oh, Taman Siswa ya. Karena kenapa? Karena udah dosen di. Nggak boleh, karena saya kan waktu daftar di Taman Siswa itu agak sedikit marah Pak Rektor. Kenapa nggak di sini saja? Maksudnya di Fakultas Hukum saja. Terus Uni jawab, kalau di Fakultas Hukum saya dapat nilai A, berarti akan dicemehkan oleh orang. Karena saya kuliah dalam lingkungan saya sendiri. Makanya saya ke Tamsis. Dan ketika di Tamsis itu Uni mendapat mahasiswa terbaik, lulus terbaik. Ketika itu tahun 93 selesailah itu. Nah, itulah sejarahnya. Jadi ketika Uni sudah selesai ya, karena tadi di Fakultas Hukum kan tidak dibiarkan Uni boleh mengajar hukum Islam. Hanya boleh mengajar agama. Agama itu kan 1 semester. Semester genap kita sudah kosong kan begitu. Padahal kita pegawai negeri, dosen negeri begitu. Tapi begitulah kepemimpinan pada waktu itu kita tidak bisa menembus itu karena kita masih anak kecil lah, ibaratnya seperti itu. Nah, tapi kita persiapkan diri kita supaya orang itu tidak mau menolak lagi, kita punya basic begitu kan gitu. Artinya seperti itu. Nah, itulah sejarahnya kita sama-sama ke Bandung, Pak Sumartono. Kenapa? Uni melapor ke Pak Rektor
Pak, saya sudah selesai sarjana hukum. Niat hati bukan untuk minta kuliah, tetapi supaya di fakultas hukum itu eksis keberadaan ini diakui sebagai fakultas syariah, sebagai sarjana hukum. Itu saja niatnya. Tetapi bahkan Allah memberikan kelebihan lebih dari itu. Apa lebih dari itu? Kamu harus sekolah. Kamu harus ambil S2. Jadi itulah dasarnya Uni disuruh ambil S2. Ya, bukan sarjana hukum, bukan fakultas syariah. Nah, lalu Uni semangat tuh. Semangat masukkan permohonan ke S2-nya hukum ya, hukum Universitas Pajajaran ya. Hukum ya. Masukkan permohonan ke UNPAD, masukkan ke UGM. Dua-duanya Uni diterima. UGM diterima lah Uni waktu itu. Udah dapat beasiswa. Ini S2-nya tahun 95. 95 ya. Dulu sedikit lah Uni ya gitu. Karena Uni sudah 40 tuh umurnya, baru dapat kesempatan itu. Berarti Uni sudah berkeluarga ya? Oh sudah. Ini menarik nih. Ya. Menarik. Sudah keluarga loh. Masih sekolah. Sudah keluarga, anak sekolah semuanya. Gitu. Menariknya gini Uni, menariknya Uni sudah berkeluarga, lalu S2-nya itu ke Bandung loh. Iya. Ke Bandung kan jauh dari keluarga. Anak-anak pada saat itu sudah 2 ya? Iya. Sudah 2. Nah, Uni ingin ditanyakan, warga Belanda juga pengen tahu apa yang Uni katakan kepada suami, kepada abang, Pak Kamarudin, dan Pak Kamarudin itu memberikan izin gitu dan mendukung. Nah, ini kan perlu warga Belanda juga perlu tahu gitu. Iya. Nah, jadi begini, Bapak Kamarudin itu, ya, Uni nggak tahu. Mungkin Allah sudah memberikan jodoh Uni seperti beliau, ya. Apapun ide Uni, yang jelas ide itu untuk kepentingan keluarga dan masa depan Uni tidak pernah ditolak. Nah, cuman perjuangannya begini. Ketika Uni mau berangkat sekolah, kita tahu memang dikasih beasiswa seadanya dan Uni rasa yang kita terima itu tidak cukup sebenarnya. Nah, tetapi pengorbanannya di mana? Anak Uni 2, kemudian Pak Kamarudin mengasuh 2 anak ini di rumah di Padang. Ya. Oh, jadi anak nggak Uni bawa ya? Uni nggak, Uni pergi sendiri. Ya. Jadi Uni pergi sendiri, kemudian membagi gaji kita yang sudah sisa karena kita utang juga, Bang ya, kan tidak ada sisanya itu. Nah itu kita bagi 2 lagi. Kalau Uni masih ingat sekarang tuh. Oh, bagi untuk Uni di Bandung. Iya, untuk di Bandung dan untuk anak-anak di sini. Nah, itu dibagi lagi tuh, ya, karena yang namanya pegawai negeri nggak pernah tidak berutang kan begitu. Nah kalau nggak kita nggak bisa punya rumah, nggak bisa punya kendaraan kan begitu. Nah itu situasinya. Jadi mereka tinggal. Kalau yang kecil masih SD waktu itu, ya masih SD lah dua-duanya, ya. Tapi alhamdulillah, Cherry tamat SD bisa dia cari sendiri sekolahnya, dia masuk sanawiyah, kemudian abangnya dapat diterima di negeri. Ya. Dua-dua negeri ya? Dua-duanya negeri di UNAN, ya. Cherry Fakultas Hukum, abangnya Fakultas Peternakan. Nah, lalu Cherry juga diterima di UNPAD ketika dia S2-nya di UNPAD, Cherry ya. Kemudian ketika sudah menjadi dosen di sini, dia coba tes lagi di UNAN S3, lolos juga, dan sedang sekolah lolos menjadi PNS. Oh, sekarang jadi ngikuti jejak. Alhamdulillah ya? Mengikuti jejak Uni. Nah, cuman kesempatan bagi anak Uni itu masih dalam usia muda, tapi kesempatan Uni ambil S2 umur 40 tahun, ambil S3 sudah 47 tahun. Pada usia 47? Iya, alhamdulillah di umur 50 baru Uni dapat memperoleh gelar doktor begitu. Jadi kalau kita lihat saat ini ya, makanya Uni sering kasih tahu ke dosen-dosen muda, manfaatkanlah ketika Anda masih berumur, masih muda, anak-anak masih kecil, kesempatan untuk mengikuti pendidikan yang lebih lanjut. Uni menarik yang disampaikan tadi ketika Uni berada di Bandung meninggalkan keluarga. Nah, kita tahu bahwa yang namanya sekolah itu curahan pikiran. Nah, Uni bagaimana fokus? Bagaimana caranya Uni fokus kepada kuliah Uni S2 sementara anak Uni tinggal di Padang gitu. Nah, gimana cara Uni bisa dibagi tipsnya? Memang dilema pada waktu itu. Ibaratnya Uni menangis wajib sebelum tidur.
Iya. Ada pula istilahnya menangis iya, wajib ya. wajib menangis sebelum tidur gitu. Karena kenapa? Ingat pada anak-anak. Iya. Cuman anak-anak tidak ada di samping kita kan, tapi selalu berdoa. Karena komunikasi tetap jalan dengan Pak Kamarudin, menanyakan anak-anak. Dan Uni ketika itu punya prinsip sekali 2 bulan Uni harus pulang. Ketika itu kita kan pakai mobil. Oh, naik bus. Mobil ANS. Naik bus ya? Iya. Dari Bandung ke apa? Setiap 2 bulan sekali ini harus pulang melihat anak-anak. Tapi alhamdulillah karena abang cukup amanah untuk menjaga anak-anak. Alhamdulillah anak-anak tetap bisa terpelihara dari lingkungan. Istilahnya orang Minang bilang anaknya satu perangai ya. Iya, satu perangai. Nah, macam-macam seperti bapaknya kayak gitu. Iya. Karena juga kehebatan Pak Kamarudin tadi ya. Waduh, menarik. Jadi ini kan kadang-kadang itu tadi bahwa salah satu kendala orang untuk melanjutkan ketika berkeluarga itu tidak bisa fokus. Izin suami, anak-anak, beban mengasuh anak masih di kepala kita. Kalau ini itu memang itu resiko begitu, memang resiko. Jadi artinya mengorbankan perasaan untuk mencapai keberhasilan. Kalau ini begitu. Iya. Artinya tadi yang Uni sampaikan warga Beranda, hal yang menguatkan Profesor Darmini adalah selain doa tadi adalah komitmen dan dukungan dari suami ya. Dari anak-anak juga. Iya. Jadi memang doa itu menjadi luar biasa. Jadi Profesor Darmini jalannya menjadi mulus, meraih cita-cita. Karena Uni S2 dan S3-nya tetap di Bandung kan? Di Bandung. Nah, kita ya warga Beranda, saya juga mengikuti jejak bagaimana waktu itu kuliah di Bandung. Ya Profesor Darmini ini juga menjadi role model kita gitu. Makanya saya selalu memanggilnya dengan sebutan Uni. Karena memang Uni yang lebih tua gitu. Walaupun jangankan kita dari Padang, di Bandung pun semuanya panggil Uni kan gitu, teman-teman seleting gitu. Tapi tamatnya juga cepat ya Uni. Alhamdulillah. Ya. Jadi Uni tamat S3, S2 itu 3 tahun pas. S3 juga begitu. Apa triknya? Kan itu trik lagi. Ketika Uni S2, Uni membahas tentang pemerintahan nagari. Ya. Jadi dalam pikiran Uni yang tahu tentang pemerintahan nagari itu kan kita. Profesor-profesor di Bandung enggak tahu, enggak tahu. Jadi kita lebih hebat menurut pikiran kita. Tapi ternyata memang itu agak lancar lah begitu. Nah, begitu juga di sampai S3. S3 Uni lanjutkan ini. Kalau tadi S2 hanya Uni meneliti tingkat Sumatera Barat untuk S2, tapi untuk S3 Uni meneliti tingkat ada beberapa provinsi yang Uni teliti untuk memperbandingkan itu. Jadi sedikit agak lebih lah gitu. Nah, itu juga sebentar. Ya, Uni yang pertama loh tamat. Selain dari yang kami dosen ya, ini yang pertama selesai. Sehingga teman-teman ada juga yang agak terkejut begitu. Uni diam-diam kok udah selesai saja. Uni bukan diam-diam, Uni bekerja bilang itu. Cuma tak ngasih tahu kepada kalian kalau Uni kerja. Manajemen waktunya bagaimana itu nih dalam sehari-hari itu? Bagaimana ya tadilah manajemen waktu Uni belajar, terus walaupun 2 bulan sekali Uni pulang ke Padang, tetapi saya akan percaya hari-hari itu Uni penuh dengan dilematis gitu. Nah, ini bagaimana Uni menguatkan diri Uni, meyakinkan keluarga, lalu bagaimana Uni juga beradaptasi dengan lingkungan yang kita tahu ya namanya di Bandung, kemudian berhadapan dengan guru besar, dosen-dosen. Nah itu triknya coba bisa nggak dikasih tahu? Pertama tadi dengan keluarga ya. Yang penting kalau dengan keluarga itu kita jujur, kita tidak mengkhianatinya, termasuk mengkhianati anak-anak. Nah kemudian kita memang niatnya untuk belajar. Gitu. Nah itu selamat itu dari keluarga. Karena kita jujur, kita tidak mengkhianati mereka. Maklumlah kalau di Bandung ya, Pak Tommy juga tahu lingkungan di sana itu ya. Nah itu pertahankan itu. Nah itu jujur dan tidak mengkhianati. Iya, tidak mengkhianati keluarga. Artinya kita tidak pernah ada bohong dengan keluarga. Gitu. Nah kemudian di Bandung sendiri, bagaimana kita menghadapi profesor-profesor itu?
Alhamdulillah, mungkin doa Uni juga, Uni mendapat pembimbing semuanya baik-baik. Sebagai contoh, draft disertasi maksudnya itu sudah selesai Uni buat, ya. Kemudian Uni menghadapkan kepada pembimbing, ya. Dan ada ketakutan dalam hati Uni, kenapa? Karena tidak ada yang dicoret. Iya. Tidak, artinya ketakutan kita itu siapa tahu nanti ketika ujian kita batal, kan begitu. Setelahnya dibantai, ya. Dibantai, kan begitu. Nah, tapi itu adalah terjadi, tapi tidak terlalu membuat Uni down ya. Gara-gara itu. Tapi itu perjuangan. Walaupun beliau tidak mengoreksi secara mendalam, kita membaca kembali, kita tahu di mana kekurangannya. Nah, itu yang paling penting kalau menurut Uni. Nah, akhirnya ya Uni bisa menyelesaikan dalam waktu S2 3 tahun pas, S3 3 tahun pas. Alhamdulillah. Ya, Fakultas Hukum. Ya, orang mungkin menyangka karena ini Uni adalah orang tua yang sudah berumur, yang level teman-temannya hanya umur 30-an gitu, tapi kita tidak mau tertinggal dari orang-orang yang generasi muda itu. Yang penting belajar. Jangan lihat lingkungan. Yang penting kita belajar. Kan, lurus ke depan begitu. Dalam belajar itu tidak ada pengecualian, dan kita tahu di Bandung itu nggak ada pengecualian. Oh, ini mahasiswa yang tua, oh ini yang muda, nggak ada perbedaan. Dan ya, menarik warga Belanda bagaimana perjuangan Profesor Darmini Roza meraih cita-citanya hingga doktor, dan 2017 April ya Uni ya? Iya. 1 April 2017. Itu panjang lagi ceritanya itu meraih jabatan fungsional tertinggi di perguruan tinggi, ini guru besar. Nah, ini tadi menjelaskan panjang juga ya. Mudah-mudahan ini kan juga karena setiap dosen itu bermimpi jadi profesor. Iya. Nah, dan ini, harus dan wajib bermimpi jadi profesor. Wajib bermimpi ya, warga Belanda wajib bermimpi jadi profesor. Nah, ini bisa nggak apalagi yang muda-muda diceritakan perjuangan Uni yang menghasilkan ya happy ending yang luar biasa, dan ini menjadi contoh dosen-dosen yang lainnya. Saya juga terinspirasi oleh Bu Profesor Darmini Roza. Bisa ceritakan ke warga Belanda? Setelah Uni selesai S3, tentu sudah kembali melaksanakan tugas seperti biasa, dan memang kesempatan itu memang sedikit terganggu karena kita megang jabatan begitu. Uni kembali dari doktor, Uni pernah menjabat wakil dekan, lalu menjabat sekretaris program pasca. Nah, ketika akhir tahun 2012 berakhir masa jabatan Uni sebagai sekretaris pasca, lalu ketika itu Uni mulai 2013 Uni mulai mempersiapkan untuk persiapan kenaikan pangkat ke guru besar, kan begitu. Nah, pertengahan tahun 2013 bahan untuk Uni menjadi guru besar itu sudah diantar ke Jakarta. Setelah sampai Jakarta, Uni bersama abang pergi umrah. Tahun berapa? Tahun 2013. Pergi umrah berdua dengan harapan doa lagi. Ya, mudah-mudahan berdoa di Masjidil Haram, mudah-mudahan semua hambatan-hambatan itu bisa kita lalui. Kemudian setelah 2014 yang Uni bawa ke Jakarta karton besar bahan untuk naik pangkat itu, dulu kan semuanya fisik ya, kita antar fisik, itu dikembalikan ke Koperti semua. Suratnya hanya satu saja, selembar surat, bahwa jurnal tulisan Anda tidak bisa dideteksi di dalam secara online. Ya, jadi memang jurnal Uni itu tidak ada yang online karena jurnal kita kan fisik semua dulu zaman itu. Yang Uni masukkan kan sejak tahun 2006. Oh, 2006 ya. Memang belum ada ketika itu. Nah, kan sudah sampai itu, sudah dikembalikan. Ya, alhamdulillah kata Uni, mungkin ini Allah memberi peringatan kepada hambanya. Nah, kalau tidak boleh menyerah, tidak boleh putus asa dengan kembalinya, kan terbayang oleh kita berarti ini tidak bisa kita guru besar ini kan begitu. Tidak begitu perasaan ini. Bagaimana caranya, karena ada perintah di situ, bagaimana mengonlinekan tulisan Uni yang ada.
Kan begitu ya. Maka di pontang-panting lah Uni minta tolong ke mahasiswa, tolong diketik lagi punya ibu ini dibagi-bagi itu ya, kemudian dikumpul lagi, kemudian dimasukkan dalam Uni buat satu blog darminiroza.com. Semua tulisan ini dimasukkan blogger di situ. ya. Nah, kemudian nanti ketika jadi proses itu sebenarnya kesempatannya untuk Uni belum terbuka itu sebenarnya. Tapi tahu-tahu keluarlah surat edaran Dikti 508, isinya diantaranya adalah bagi dosen yang sudah pernah mengajukan kenaikan pangkat ke guru besar dapat mengajukan kembali dengan masih diberlakukan undang-undang yang lama tahun 99. Itu Uni ingat betul itu ya. Dan itu Pak Yandri tidak dapat itu. Uni bawa, Uni print, dapatnya Uni dari UNP. Ada yang ngasih tahu teman dosen. Uni print, Uni kasih tahu ke Pak Yandri. Artinya supaya Pak Yandri ngasih tahu ke teman-teman yang kebetulan prosesnya sama dengan Uni. Kan begitu. Nah, dengan itu terbukalah. Tadi kan sudah kita persiapkan, kita bikin blog sendiri, tulisan kita sudah bisa dibaca orang begitu ya. Karena kalau kita kembalikan ke tempat kita menulis itu tidak mungkin dia online-kan semuanya. Jadi inisiatif kita aja sendiri. Nah, lalu dikirim kembali. Ya, di tahun 2015 akhir. 2015. Ya, 2014 tadi kan Uni di drop barang-barang obahan ini semuanya. 2015 akhir ya. Harus sampai karena 1 Januari, kalau 1 Januari tidak dikirim berarti hangus batal. Uni kirim Desember itu. Nah, dah masuk di situ Desember. Nah, lalu dibalas lagi, tapi sudah diterima, dibuat di situ dalam proses. Hampir tiap hari Uni ke Kopertis nanya itu. Ya, dipantau terus ya. Dipantau terus. Jawabannya masih dalam proses. Masih dalam proses. Kemudian suatu saat dibuat di situ. Jurnal Anda masih kurang 1 yang terakreditasi. Uni kan 3 cuma syarat Uni waktu itu kan 3 terakreditasi. Padahal sudah ada 3 itu. Cuman yang 1 yang Uni buat masukkan di Unhas, Amanagapa nama jurnalnya itu sudah dicabut izinnya gitu. Jadi tidak terdeteksi lagi. Akhirnya Uni harus tambah. Nah, kemudian ini orang yang berjasa sama Uni tidak pernah lupakan itu Pak Adi Wibowo. Pak Adi. Kenapa Pak Adi? Kan Uni sudah lihat itu mana-mana saja jurnal yang terakreditasi yang bisa kita masukkan tulisan kita secara cepat. Begitu. Ini lihat, ternyata ada unsur selain dari UI, UGM, mana satu lagi itu yang di Semarang, yaitu kita tidak punya channel ketiga-tiganya. Unsur Uni ingat Pak Adi alumni unsur. Lalu Uni ingat Adi gimana caranya? Lalu dia telepon langsung Pak Adi itu. Ternyata disuruh masukkan. Langsung bantu aja Mas Adi, tolong dimasukkan aja jurnalnya. Ya Uni tunggu tuh. Sampailah akhirnya Uni dapat keluar jurnal itu. Uni dengan surat keterangan bahwa jurnal Uni diterima, Uni antar ke Jakarta, selempar surat itu. Langsung ke Jakarta tuh. Uni sering begitu sampai Jakarta balik lagi hari itu juga begitu. Ke Dikti itu kayak apa aja, itu saling semangatnya begitu. Langsung ke Jakarta kan. Dan saking optimis bisa meraih ya. Lalu ya belum ada balasan. Lalu dia minta fisiknya. Pas dalam proses yang tidak lama fisiknya dikirim ke Uni. Kirim ke Uni, langsung Uni tambah 1 lagi buku ini sudah ada. Nah, tapi buku itu sebenarnya tidak diminta, cuman Uni supaya menguatkan saja, supaya orang ini lebih yakin kalau kita sudah usaha maksimal. Lalu Uni masukkan di bulan Februari yang tambahan ini. Kalau tambahan ini tidak dihitung lagi jadwal waktunya kan. Februari 1 April keluar SK. 1 April. Alhamdulillah. Kan begitu. Hampir orang tidak percaya, tapi itulah yang terjadi. Faktanya. Iya. Warga Belanda menarik. Ternyata memang kekuatan doa, kegigihan, kerja keras itulah modal untuk kita meraih apa yang kita inginkan. Nah, Uni, kehidupan Uni itu saya lihat juga seromantika dengan kehidupan keluarga ya Uni. Ini pertanyaannya mengarah ke keluarga. Ini menarik tadi waktu Pak Kamarudin itu menyebutkan kok bajunya itu aja gitu. Nah itu dari proses itu
terus jadian dan menikahnya itu Ya, jadi bisa ini jawab. Jadi sebenarnya teman ini yang lain ada waktu itu ya, tapi mungkin kita kembalikan kepada Allah. Itu tidak jodoh barangkali. Ada saja halangannya. Bahkan orang yang dekat dengan di kampung ini hanya jaraknya 2 rumah di kampung begitu, orang kampung ini begitu ya. Jadi itu memang yang berarti calonnya dulu banyak nih ya calonnya. Oh, alhamdulillah masih banyak yang naksir banyak ya, tapi kita kan fokusnya tidak ke sana. Ya, kita tahu diri kita orang tidak punya, kalau bukan kita yang merubah nasib tidak ada yang bisa merubahnya. Begitu ya. Betul. Jadi harus kita kerja keras. Nah, kita miskin, tidak ada yang mau membacking kita dari belakang dengan segala, dengan apa saja, dengan ekonomi, tidak bisa. Harus kita yang memulai. Jadi kami ditinggalkan oleh ayah, oleh orang tua kami anak-anak yang mandiri semua. Alhamdulillah kakak Uni polisi, kakak yang nomor 2 sebenarnya jadi guru, cuman beliau tidak mau jadi guru. Kakak nomor 3 guru, Uni dosen. Jadi artinya walaupun ketika itu kami ditinggalkan dalam kondisi yang sangat morat-marit dari segi ekonomi, ya tapi alhamdulillah karena berkat itu kita punya tekad, kalau kita tidak merubah nasib kita tidak akan berubah nasib itu. Bagaimana caranya? Harus kerja keras. Ya jadi kerja keras itulah akan merubah nasib kita, kan begitu. Nah kemudian sampai ke cerita Pak Kamarudin ya. Ya yang jadi kan Uni tadi cerita bahwa ketika Pak Kamarudin atau Bang Kama bilang kok bajunya itu aja. Terus, prosesnya itu ada satu lagi ketika orang beli buku kan ada diktat tuh, dosen-dosen jual diktat. Ini kan diam aja. Ini kan memang betul-betul tidak apa. Jadi dalam pikiran ini nanti kan walaupun kita tidak beli, minjam buku teman kan bisa juga. Nah itu kedua, kesan Uni dengan Pak Kamarudin itu selalu beli buku 2. Selalu beli buku. Apapun buku diktat dibeli 2. Beli 21 itu Uni. Dikasih ke Uni. Padahal kita belum ada hubungan apa-apa itu sebenarnya. Berarti dia udah jatuh hati mungkin. Jadi Tuhan sudah mengutus kalau menurut Uni. Tuhan sudah mengutus, hanya mungkin orang ini yang jadi jodoh. Uni tak menolak juga. Ini akhirnya nih. Tapi belum ada ini ya, misalnya abang juga belum ngomong suka atau tidak ya. Dan tak pernah ngomong juga. Gitu kan. Tapi dia hanya meyakinkan Uni dengan perbuatannya saja. Dengan perbuatan. Yang menarik. Romantika. Terus pada akhirnya abang mengajak nikah dengan Uni, itu gimana? Tidak, itu salah kalau abang mengajak nikah. Uni ngajak nikah. Kenapa? Jadi gimana ceritanya ini? Nah, jadi ketika kita sudah agak dekat, merasa dekat, dan dia sudah mulai mensupport dengan. Tapi abang nggak pernah ngomong ya bahwa tidak pernah ngomong. Mensupport dengan bantuan kecil seperti itu, ya Uni sadar begitu. Mungkin Allah sudah mengirimkan orang untuk saya sebagai orang yang tidak mampu di kampung, kan begitu. Yang ini saya tolak karena memang saya mungkin tidak seide begitu walaupun sudah lama. Jadi kita itu kan bisa berubah kalau melihat perkembangan yang ada kan begitu. Nah ini karena Uni sudah berumur 23 lebih belum masih 22 tahun. Abang 23 tahun waktu itu. Terus Uni ngomong kepada kakak Uni dulu, kakak Uni yang tertua yang polisi itu, karena orang tua laki-laki kan tidak ada lagi. Ya kami sudah berteman. Nah, boleh nak teman saya itu pulang kampung berkenalan dengan keluarga. Yang jelas anak Uni menolak. Tapi kakak Uni ya karena wawasan beliau sudah beliau terima gitu. Akhirnya ketika sudah agak keluarga baru Uni bilang kita mau menikah. Mau enggak menikah? Uni yang bilang. Uni bilang. Ke Bang Kamarudin? Alasannya kenapa? Uni enggak mau berpacaran. Pada saat itu ketika Uni bilang, ayo kita menikah, itu bagaimana respon abang? Tapi feeling kan sudah ada. Walaupun tidak diucapkan, karena ada feeling itu, Unilah di situ. Terus terang, tidak pernah dia minta, Uni yang minta. Kenapa? Alasan Uni kenapa? Supaya kita
tidak berpacaran. Iya. Dan Uni yakin ya? Uni yakin. Nah, ini udah. jadi untuk menghambat itu kita menikah cepat, biar menikah muda nggak apa-apa. Berarti umur berapa ya? 23 ya Uni ya? Ini 23. Masuk 23. Nah, Uni, kan saya baca juga biografi Uni dan ternyata Bang Kamarudin atau Pak Kamarudin itu berasal dari Sulawesi Selatan. Bugis. Ya, Sulawesi Selatan. Nah, ini kan suku beda, terus budayanya juga beda. Iya. Nah, bagaimana Uni beradaptasi dengan, ya termasuk kalau Bugis itu kan katanya keras gitu. Iya. Nah, bagaimana nih? Bisa diceritakan Uni? Ya, jadi begini. Di tahun 82, Uni menikah tahun 78 tadi ya. 78 itu Uni sudah menikah. Umur 23 tahun, Abang umur 24 tahun. Di tahun 82 kami baru pertama kali pulang ke Sulawesi, naik kapal laut begitu. Dan Uni sudah punya anak waktu itu, punya anak, si Hidayat sudah lahir gitu. Nah, baru punya anak gitu kan. Nah, terus bagaimana caranya membaur dalam keluarga itu? Memang awalnya kita kan seperti ini contoh. Abang tidak terlalu banyak menceritakan bagaimana kita membaur dalam keluarganya, kan begitu. Tapi yang dirasakan begini, sampai kami di sana, ya, kami kan belum punya apa-apa. Kita kan baru menikah, kerja juga belum, ya kerja yang tetap. Ini kan belum PNS itu. Tahun 82 belum PNS. Oh iya. Ya. Ini 86 ya. Baru PNS. Jadi kami sama-sama kerja di UNES ini. Ya, Uni baru jadi guru SMA di sini. Oh, ini pernah guru SMA di? Guru SMA YPTI. Berarti sebelum jadi dosen ya? Iya. Berarti guru SMA. Tahun 80 ini udah jadi guru SMA di sini. 84 baru dosen. 84 baru jadi dosen sambil ngajar juga di SMA. Kemudian karena sudah agak padat ya, Uni tinggalkan SMA. Ngajar agama loh di SMA ini, ya. Sama gitu kan. Nah, jadi memang namanya sejarah untuk mengabdi itu sebenarnya sudah banyak tempatnya begitu. Nah, lalu bagaimana cara Uni mengadaptasi? Sebenarnya begini, prinsip satu. Memang kita kan berbeda budaya, tetapi kan kita sudah ada prinsip oleh orang Minang, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Asal itu prinsip itu dipegang, kita akan diterima di mana-mana. Begitu kalau menurut Uni. Jadi alhamdulillah Uni disambut oleh keluarga besarnya Pak Kamarudin. Disitulah Uni tahu kalau beliau itu adalah orang-orang yang bukan sembarangan juga di daerahnya. Dia adalah keturunan Karaeng, Segeri itu kampungnya, artinya keturunan raja-raja juga di situ. Ya? Nah, Abang Kama tidak pernah cerita sama Uni itu, tapi ada yang membuktikan bahwa sehingga muncul pertanyaan Uni gitu. Jadi ada tamu-tamu di situ. Misalnya kita duduk di sini, tamu-tamu yang datang itu langsung sujud ke kaki kita dulu, baru dia ngomong gitu. Tentu Uni kaget gitu, kan tidak akan pernah terjadi di kita orang Minang. Contohnya tidak ada yang seperti itu. Terus besoknya ada lagi, begitu lagi, dia bawa telur, bawa apa, pokoknya dia datang mengunjungi kita sebagai tamu yang dari jauh. Banyak hal. Kita sudah membahas tentang perjalanan sekolah, dari mengaji hingga guru besar, kemudian bagaimana suka duka dalam keluarga. Yang terakhir, warga Belanda kita akan bertanya tentang kesehatan. Saya termasuk orang yang iri secara positif dengan Profesor Darmini, karena kemana aja ketemu itu selalu segar. Ini selalu segar. Ya padahal usia tidak muda lagi. Ya usia tidak muda, tapi Uni bisa nggak bagi tip di kita bagaimana cara Uni menjaga kesehatan? Saya sering ngikutin juga, termasuk kalau Uni kuliah itu Profesor Darmini terkenal dengan diksi-diksi itu yang enak gitu, mengalir, meneduhkan, mendamaikan. Ini memang tipikal dosen kekinian gitu. Ini mohon diceritakan tip Uni menjaga kesehatan. Ya, baik. Jadi sebenarnya kesehatan itu ya semua orang tentu mengharapkan itu gitu ya. Dalam umur saya yang sudah 65 tahun lewat 3 bulan ini kan
tanggal 5 bulan 5 lewat 6 bulan. Lewat 6 bulan ya. Sudah menjelang umur 66 tahun. Alhamdulillah memang sakit adalah terasa sakit begitu, tapi tidak menyakitkan begitu. Tidak menjadi suatu penyakit begitu. Ya namanya umur itu tidak bisa dilawan, itu alam, faktor alam begitu. Sunatullah ya. Iya, sunatullah. Nah, cuman ya tentu hidup kita ini harus teratur kalau menurut ini. Apa yang teratur itu? Pagi bangun ya, kita usaha kalau bisa sholat tahajud. Kemudian Senin Kamis puasa, ya. Sekarang alhamdulillah sedang puasa. Terus jangan lupa selalu minum madu setiap hari. Kemudian Uni juga minum madu langsung aja, langsung. Enggak, pakai air. Minum sari kurma. Sari kurma setiap hari dan vitamin C. Hanya itu aja. Alhamdulillah selera makan sampai sekarang tidak berubah. Tidak berubah. Kalau ada teman-teman Uni susah sekali makan, ya? Susah kadang-kadang susah tidur, gitu. Alhamdulillah yang seperti itu. Alhamdulillah. Kita kan Allah memberikan. Sering ketemu sore, sama aja saya ketemu warga Belanda, saya ketemu dengan Bu Profesor Darmini pagi hari sama sore hari, sama saja segarnya gitu. Jadi kan, wah, ini bagaimana cara menjaga? Kan ada ya termasuk juga saya kalau pagi masih segar, sore kadang-kadang sudah keluar, tapi Uni enggak gitu. Ternyata itu rasanya dan bagaimana Uni juga mengayomin gitu ya, mengayomin. Baik, terakhir Uni, ini kan sekarang ya dalam rangka juga kita memperingati Hari Guru Nasional. Apa saran Uni untuk dosen-dosen muda agar tetap menjaga integritas, komitmen sebagai dosen yang membanggakan? Ya, Uni bisa memberikan tip atau bercerita kepada dosen-dosen muda. Baik, pertama yang penting jangan lupakan guru kita. Kalau Uni sampai sekarang masih ingat siapa guru agama SD Uni, masih ingat namanya, Ibu Rosma. Kemudian yang ngajar kita pelajaran di SD itu kan gurunya satu aja, namanya Pak Nazarudin. Uni ingat sampai sekarang. Ya, udah berapa tahun yang lalu kan gitu. Nah, artinya jangan lupakan mereka. Kalaupun mereka masih ada, kita doakan. Kalaupun mereka sudah tiada, kita doakan. Ya kan begitu. Nah itu pertama dulu. Jadi tidak boleh melupakan guru kita. Ya, dimanapun kita berada dan kapanpun kita juga sebagai guru sekarang ini tentu akan begitu juga diingat oleh murid-murid kita. Nah, kemudian yang kedua, tentu tidak boleh berhenti belajar. Ya. Walaupun kita sudah jadi dosen, kita sudah mengajar, ya apa yang sudah kita ajarkan spontanitas sudah ada di kepala kita, tapi jangan lupa menambah yang sudah ada. Artinya belajar dan belajar terus menerus. Apalagi saat sekarang ya, di zaman teknologi yang canggih. Nah itu salah satu kelemahan Uni itu, ya, karena kita terlanjur menjadi dosen dalam kondisi umur yang sudah tua, sementara saat ini sudah ada kemajuan di bidang teknologi. Tapi bukan berarti kita minder, tidak. Kita harus belajar gitu. Walaupun anak-anak muda bisa berlari, kita merangkak-rangkak untuk belajar. Uni yakin pelan-pelan juga bisa, kan begitu. Nah, kemudian selalu pegang amanah guru itu apa amanah guru? Ya, guru itu adalah teladan. Ya, di samping kita sebagai teladan, kita juga memberikan sesuatu kepada murid kita dan mengakui kelebihan murid kita, kan begitu. Artinya kita juga diteladani oleh murid kita, tetapi kita bukan berarti kita tidak mengakui kelebihan mahasiswa kita. Nah, kan gitu. Apalagi dalam kondisi yang canggih saat ini. Mungkin mereka sudah kencang itu mengoperasikan IT, sementara kita pelan-pelan, kan begitu. Nah, itu harus kita akui kelebihan murid. Jadi ketika murid atau mahasiswa memprotes kita tidak boleh emosi. Dan begitu juga sebaliknya, ketika kita
mengkritik mahasiswa itu juga nggak boleh masuk dalam hati. Iya. Ya. Keluar pintu kita sudah memaafkan mereka, walaupun kadang-kadang memang agak juga menyelek gitu. Tapi itulah beri maaflah mereka. Iya. Gitu kalau menurut saya. Sempurna Uni, sempurna. Terima kasih banyak Ya. Profesor Dr. Anda Haja Darmini Rosa SHMH atas waktunya Uni. Makasih banyak sudah memberikan banyak pencerahan kepada warga Beranda. Warga Beranda, saya tidak menyimpulkan, hanya ada beberapa poin yang patut kita catat dari diskusi kita dengan Profesor Darmini. Yang pertama, kalau ketika seorang wanita tahu posisi, maka keluarga akan bahagia. Itu quote yang pertama. Quote yang kedua, tidak boleh membicarakan penghasilan dalam keluarga. Quote yang kedua. Quote yang ketiga, kerja keras akan mengubah nasib seseorang. Quote yang keempat, jangan berhenti untuk belajar, selalu menambah yang sudah ada. Dan terakhir, bahwa ini menjadi penting, prinsip lima bumi dipijak, di sinan langit dijunjung, akan membuat kita diterima di mana saja. Warga Beranda, sampai sini dulu. Insya Allah kita bertemu di tayangan Beranda berikutnya. Terima kasih Profesor Dr. Anda Haja Darmini Rosa SHMH atas waktunya. Sampai sini, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.